Halo, perkenalkan saya Nani Patricia dengan NIM 2407 126161. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah merakit PC. Yang pertama itu persiapan sebelum merakit PC, siapkan CPU, motherboard, RAM, storage, PSU, GPU, dan casing PC. Peralatannya itu Obeng Plus dan Thermal Paste. Yang ketiga, pastikan ruangan bersih dan terang. Langkah-langkah merakit PC, yang pertama pasang CPU ke motherboard. Itu dilakukan dengan cara membuka soket CPU di motherboard. Sesuaikan tanda segitiga kecil pada CPU dengan tanda di soket. Lalu letakkan CPU dengan hati-hati, kunci dengan tuas pengaman. Yang kedua, memasang RAM. Buka kunci slot RAM di motherboard. Sesuaikan notch pada RAM dengan slot, lalu tekan RAM hingga kunci otomatis tertutup. Yang ketiga, pasang storage. Jika menggunakan M2 SSD, pasang langsung ke slot M2 di motherboard. Jika menggunakan SSD, pasang di tray casing dan sambungkan kabel SATA serta kabel daya. Yang keempat itu pasang motherboard ke casing. Pasang stand off atau skrup di casing sesuai ukuran motherboard. Lalu letakkan motherboard dengan hati-hati dan kencangkan dengan skrup. Yang kelima itu pasang power supply unit atau PSU. Masukkan PSU ke dalam casing, biasanya itu di bagian bawah, kencangkan dengan skrup. Yang keenam, sambungkan kabel dari PSU. Motherboard 24 pin, sambungkan ke kabel utama ke port 24 pin. CPU-nya itu 8 pin, sambungkan ke port dekat CPU. Lalu GPU, jika menggunakan GPU, sambungkan kabel daya PC. Lalu storage-nya itu sambungkan kabel daya ke SSD atau HDD. Yang ketujuh, pasang GPU. Ini jika ada ya, kalau enggak apa-apa. Buka slot ekspansi pada casing, masukkan GPU ke slot, lalu kencangkan dengan skrup. Yang kedelapan itu pasang pendingin CPU. Nah, kalau menggunakan pendingin CPU itu pasang heatsink dan kencangkan dengan bracket. Jika menggunakan pendingin custom, oleskan pasta thermal. Ini yang kita lakukan saat percobaan kemarin. Memasang thermal, oleskan thermal tipis di atas CPU. Lalu pasang heatsink atau waterblock sesuai instruksi. Halo, perkenalkan saya Nani Patricia. Di sini saya akan menjelaskan program saya. Yang pertama itu ada Include Studio H. Ini tuh untuk library-nya. Terus yang baris pertama ini uh, Directive Preprocessor yang mengincludekan pustaka standar atau input-output. Lalu ini int main ini mendeklarasikan fungsi main, yaitu fungsi utama dalam program C. Program akan mulai dijalankan itu dari sini. Lalu lanjut ke sini. Baris ketiga ini mendeklarasikan dua variabel, yaitu harga bertipe float untuk menyimpan harga barang yang dimasukkan oleh pengguna, lalu total harga bertipe float juga untuk menyimpan total harga setelah diskon, kalau ada. Lalu di sini ada diskon berupa karakter atau char yang disimbolkan dengan T. Jadi T itu sama dengan tidak adanya diskon. Kalau dia Y, dia ada diskonnya. Lalu lanjut ke baris ini. Program meminta pengguna itu untuk memasukkan harga barang ke layar. Lalu yang ini ya maksudnya. Terus yang scanf ini untuk membaca input pengguna berupa angka bertipe float dan menyimpannya dalam variabel harga. Lalu lanjut baris ke
Lalu kita masuk ke percabangan if else untuk menentukan diskon. Jadi percabangan if else untuk menentukan apakah barang mendapat diskon dan menghitung harga setelah diskon. Nah, menjelaskan tentang harga barang lebih besar atau sama dengan 500.000, program itu memberi diskon 20% dan menghitung total harga sebagai 80% dari harga barang. Itu. Kalau else if ini, jika harga barangnya itu lebih besar atau sama dengan 300.000, tapi kurang dari 500.000, tetap dapat diskon 10%, dan total harganya itu akan diberikan sesuai 90% dari harga barang. Nah, lanjut ke else ini, jika harga barang kurang dari 300.000, dia itu nggak mendapat diskon dan total harganya itu sama dengan harga barang yang dimasukkan. Lalu selanjutnya di dalam masing-masing blok percabangan, program juga menampilkan pesan tentang diskon yang diperoleh menggunakan printf. Lalu lanjut ke sini, percabangan if else bertingkat untuk menampilkan harga setelah diskon atau harga normal. Kalau if Nah, kalau baris ke-17 sampai ke-22 ini tuh dia if else bertingkat digunakan untuk menampilkan harga setelah diskon atau harga normal. Nah, misal ini kan diskon sama dengan yaitu jika variabel diskon bernilai Y, berarti ada diskon. Program akan menampilkan harga setelah diskon dengan format 2 angka di belakang koma. Tuh. Terus tuh, kalau yang else ini tuh, jika diskon tidak bernilai Y, berarti tidak ada diskon dan program akan menampilkan harga barang yang asli. Lanjut ke baris ini, return 0. Ini perintah untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi yang menandakan bahwa program yang telah berjalan itu sukses, berjalan dengan lancar atau sukses. Langsung aja ya kita coba. Kita masukkan harga barang. Misal 200.000. Nah, dia akan menampilkan tidak ada diskon untuk harga barang karena kurang dari 300.000 harga barangnya. Jadi harga barangnya tetap 200.000. Lalu kita buat lagi misal 350.000. Nah, dia itu mendapatkan diskon 10%. Nah, langsung harga setelah diskon itu langsung dikasih tahu 315.000. Begitu. Lalu kita coba lagi 580.000. Nah, sesuai yang di bank tadi, kalau dia lebih dari 500.000, diskonnya itu 20% dan harga yang ditampilkan, ini harga setelah diskon ini tuh 464.000. Jadi, mungkin begitu aja penjelasan saya tentang program saya ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.